Hai Sobat Ketiga, kecelakaan atau insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan pada manusia, lingkungan, dan fasilitas kerja. Halo, dengan saya Angga, kita akan membahas terkait definisi kecelakaan, penyebab kecelakaan atau faktor kecelakaan apa saja, dan bagaimana cara mengurangi kecelakaan. Definisi insiden itu ada beberapa yang mencakup yang terkait. Yang pertama adalah kecelakaan kerja. Yang kedua bisa jadi ada kegagalan peralatan, kebakaran, ledakan, kecelakaan terkait listrik, kecelakaan kimia, atau kegagalan sistem. Atau juga bahkan bisa peristiwa alam seperti gempa ataupun banjir. Kategori insiden ini ada yang insiden ringan atau cedera ringan, atau juga ada insiden berat, cedera berat atau bahkan sampai kematian atau fatality. Yang ketiga, itu ada juga insiden kritikal, apalagi terkait kerusakan lingkungan ataupun kebakaran besar. Jadi, untuk semua yang melihat atau terjadi kecelakaan, wajib melaporkan. Nah, yang kedua, pemberi kerja harus menyelidiki atau menginvestigasi penyebab insiden. Pemberi kerja harus mengambil tindakan pencegahan atau lesson learned dari insiden yang ada. Apa saja sih faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja? Itu ada banyak, ya. Nah, faktor yang paling dominan ini disebabkan oleh faktor manusia. Ya, hampir 80-90% ya disebabkan oleh faktor manusia. Ya, bisa jadi ada kelalaian atau kesalahan dalam bekerja, kurangnya pelatihan ataupun pengetahuan, kurangnya kesadaran, keselamatan, stres dan kelelahan, penggunaan alkohol atau obat-obatan, kurangnya komunikasi, atau juga perilaku yang berisiko. Kemudian, faktor yang kedua yang mendominasi adalah faktor teknis. Yang pertama bisa jadi ada kegagalan peralatan, kerusakan mesin, korsleting listrik, atau juga ada kebocoran gas atau cairan. Ya, atau bahkan yang terakhir, kondisi lingkungan kerja yang buruk. Ya. Ada lagi faktor yang ketiga, itu adalah faktor lingkungan yang juga menyumbangkan juga. Ya, yang pertama ini bisa jadi cuaca buruk. Yang kedua, kondisi jalan atau lantai yang licin. Yang ketiga, pencahayaan yang tidak memadai. Yang keempat, ventilasi tidak baik. Yang kelima, kebisingan. Ya. Ada juga faktor yang keempat yang cukup menentukan juga adalah faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini juga menyumbangkan. Pertama adalah kurangnya pengawasan. Ya, kebijakan keselamatan yang tidak jelas, kurangnya sumber daya, struktur organisasi tidak efektif, atau bahkan kurangnya inspeksi dan pemeliharaan. Ada juga faktor psikologis. Nah, faktor psikologis juga tidak bisa dikesampingkan. Ya, contohnya seperti stres dan tekanan kerja, bisa juga depresi, kecemasan, kurangnya motivasi atau konflik dengan rekan kerja. Ya, ada juga faktor lain yang menyumbangkan kecelakaan adalah kebakaran, ledakan, bencana alam, atau bahkan perilaku vandalisme, kegagalan sistem keamanan atau safety device. Itu juga bisa menyumbang kecelakaan. Cara mengurangi atau mencegah kecelakaan kerja. Ya, kita bisa dengan cara memberikan pelatihan keselamatan, pengawasan atau supervisi yang ketat, pemeliharaan peralatan, atau juga penyediaan peralatan keselamatan, ya, pembuatan rencana keselamatan atau emergency response prosedur. Kita juga bisa mengadakan peningkatan kesadaran keselamatan atau training safety awareness. Ya, bisa juga kita evaluasi risiko dan juga pengelolaan stres. Itu beberapa contoh untuk kita bisa mengurangi angka kecelakaan di lokasi kerja kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Tetap berhati-hati, be safe out there, and see you on the next video.